Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Amanginang, selamat pagi. Kita bertemu kembali di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Rabu 12 Oktober 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1 ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Di dalam bahasa Batak dikatakan, dilehon anggiat dilehon debatani Tuhan Tuhatta Yesus Kristus, amani hasangaponi, Tuhamu toddi hapistaran, dohot pangukapon, manada ibana. Demikian isinya. Amanginang pada saat Rasul Paulus mengirim surat ini kepada jemaat di Efesus, mereka menghadapi banyak pergumulan, baik dalam kehidupan sosial mereka, baik secara dogmatis, baik secara ajaran. Karena pada saat itu juga di sekitar mereka itu banyak orang-orang yang gemar berfilsafat, gemar berpikir, bertanya tentang alam semesta, tentang ini dan itu. Yang kemudian ketika mereka mendengar tentang kekristenan, mereka juga debat. Apapun yang mereka jumpai, mereka akan debat. Begitu. Lalu orang-orang Kristen di Efesus juga mengalami hal yang demikian. Mereka juga dipertentangkan, mereka juga dipertanyakan. Dan tidak sedikit pertanyaan yang mereka tidak mampu jawab pada saat itu. Untuk itulah Rasul Paulus terus menguatkan mereka, menegaskan mereka, mengirim para pelayan ke sana, termasuk Timotius yang diutus oleh Rasul Paulus juga ke sana. Maka inilah salah satu doa dan keinginan dan harapan juga dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, agar kiranya Allah memberikan kepada mereka roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Artinya, ada banyak pengenalan-pengenalan tentang Allah. Orang Yunani juga nanti akan berbicara tentang logos, tentang firman. Para filsuf-filsuf itu juga akan berbicara tentang logos, tentang firman, tentang Tuhan, tentang dewa, tentang akhir zaman, tentang malaikat, dan yang lain-lain. Tetapi pengenalan yang benar tentang Bapa adalah melalui dirinya sendiri. Sedekat-dekatnya pemberitaan tentang Bapa kepada kita orang-orang percaya adalah dari Yesus Kristus sendiri yang menjadi manifestasi dari Bapa, yang menjadi inkarnasi dari Bapa. Namun untuk zaman sekarang ini yang mengenang begitu dekatnya kita dengan media sosial, begitu gampangnya kita ingin mencari jawab. Pada saat ini mungkin kita banyak yang berada dalam posisi seperti para filsuf tadi yang bertanya ini, bertanya itu, mencari jawaban atas ini, mencari jawaban atas itu. Dan sekarang sudah begitu gampangnya. Lalu kita akan pertentangkan, loh kok gereja ini bilang seperti ini, gereja ini bilang seperti ini. Kok pendeta ini bilang seperti ini, pendeta yang ini bilang seperti ini. Akan banyak sekali pergumulan. Akan banyak sekali muncul kebingungan, Amanginang.
Lalu bagaimana apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipegang, apa yang harus dilepas, apa yang harus dilanjutkan. Itu kemudian bisa saja menjadi bagian dari kehidupan rohani kita. Kehidupan kita menjadi seorang Kristen, kehidupan gerejawi kita. Dan doa ini juga sampai, keinginan ini juga sampai kepada kita sampai pada saat ini yang mengenang. Agar kiranya kita juga memohon kepada Bapa, kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Agar kiranya Dia memberikan roh hikmat kepada kita. Agar Dia memberikan wahyu. Wahyu itu di dalam bahasa Batak lebih dekat mungkin dengan kita. Pangukapon, penyingkapan. Menyingkapkan tabir, apa yang tertutup, apa yang tidak kita ketahui, apa yang susah kita mengerti, agar kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan penyingkapan wahyu seperti itu, agar kita mampu mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang Dia inginkan, apa kebenaran yang Dia mau tunjukkan, dan mendapatkan pengenalan yang benar. Yang lebih penting adalah itu, mendapatkan pengenalan yang benar tentang Bapa dan atas kehendak-kehendaknya. Ini yang mau kita lakukan juga, mengenang tidak hanya jemaat di Efesus pada saat itu, tapi ini sampai kepada kita, dan bahkan dengan mudahnya informasi kita dapatkan sekarang, artinya kita bisa saja ternyata dapat ajaran, dapat teologi, dapat doktrin yang bermacam ragam pada saat ini, tapi tentu kita akan katakan bahwa sebagai manusia yang lemah, kita akan meminta kebijaksanaan, hikmat, dan wahyu dari Tuhan untuk pengenalan akan Dia yang baik dan yang benar. Selamat pagi, amin. Tuhan memberkati, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang pada saat ini juga menguatkan kami agar tidak jenuh-jenuh, tidak henti-henti untuk memohon kepadamu atas hikmat dan wahyu, atas pengenalan akan Engkau. Jangan biarkan Tuhan ajaran-ajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran-pengajaran yang tidak sehat merasuki kami, merasuki pikiran kami. Namun dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami mampu memahami firman-Mu, kami mampu mendapatkan pengenalan yang baik akan Engkau. Untuk itu Tuhan, kiranya jauhkan juga roh-roh penipu, roh-roh pengajaran palsu dari sekitar kami. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang membimbing dan mengajari kami dalam perjalanan iman kami. Dan sepanjang hari ini juga Tuhan, kiranya Tuhan menyertai segala aktivitas kami, jauhkan kiranya mara bahaya. Biarlah kami melakukan segala aktivitas kami di dalam kesehatan dan sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di esok hari. Horas.